Hai semuanya, welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau kalian sudah sering banget nih nontonin Joy Online Service. Welcome buat kalian yang nonton di Jakarta, Palangka dan sekitarnya. We are so happy to meet all of you. Oke, sebelum memasuki games dan lain-lain, kita mau apa dulu nih teman-teman? Semangat banget ya, kita mau yel-yel ya. Yuk semuanya sudah siap yang di rumah, yuk kita berdiri ya semuanya ya. Siap ya, oke? 1, 2, 3, Joy! Yes, 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 I'm awesome! Kurang lebih meriah lagi, harus loncat kalau ini ya, harus semangat ya. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Joy, yes, 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 I'm awesome! Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi Joy, yes, 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 I'm awesome. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berapa banyak yang mau memuliakan Tuhan, katakan yuhu, yuhu. Ayo semuanya bertepuk tangan.
tangan kita mau masuk lebih lagi ke hadirat Tuhan. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Sama-sama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, Dalam pergumulan, dalam kemenangan, katakan Engkau yang beserta kami. Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Ini iman kami Tuhan. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Katakan haleluya, katakan thank you Jesus. Sama-sama katakan. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Thank you Jesus. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap bersama-sama katakan amin. Hai semuanya, kembali lagi. Oke, hari ini habis ini kita mau main games bareng nih sama Uncle Dipta sama Uncle Justin. Nah ini gamesnya gampang banget, kalian juga bisa cobain di rumah. Jadi Missnya nanti akan kasih kata-kata atau ciri-ciri. Nah mereka ini nanti suruh tebak itu tuh benda apa. Misalnya Miss kasih contoh badannya besar, ada belalainya, itu binatang apa? Gajah. Benar, kayak gitu ya contohnya ya.
Oke, kita langsung mulai. Jadi nanti Uncle Dipta sama Uncle Jasni cepet-cepetan jawab ya. Harus angkat tangan dulu baru jawab, oke? Oke, siap. Kita mulai. Ini kategorinya buah. Kategorinya buah. Warnanya kuning. Bijinya besar. Bau berduri. Dipta dulu, Dipta. Durian. Benar. Kayak gitu ya. Kita coba lagi. Jangan sabar dulu, jangan emosi, oke? Yang kedua, warnanya orange. Kalau misalnya sudah tahu langsung jawab nggak apa-apa. Bulat. Kadang kecut, kadang manis. Warnanya orange kuning. Biasanya disup. Oke, Uncle Dipta. Jeruk. Benar. Ayo semangat, jangan mau kalah. Kita coba sekali lagi ya. Bijinya kecil, manis, kadang warnanya merah, juga bisa warnanya hijau. Apel. Benar. Oke. Nah, Miss juga ada satu tebak-tebakan lagi nih buat kalian yang di rumah ya. Tebak ya. Bijinya kecil, manis, kadang asam, warnanya ungu kebanyakan, kecil-kecil, kadang juga bisa hijau. Apakah itu? Kalian jawab ya di rumah. Hai semuanya, hai Joy Kids. Nah, nggak terasa ya, kita udah masuk di bulan Oktober dan kita udah semakin mendekati the end of the year of 2022. Nah, sekali lagi Miss terus mau ingetin bahwa di tahun 2022 ini tema Joy kita adalah Adventure with God to be Awesome Kids ya, karena kita semua mau sama-sama jadi anak-anak yang awesome. Mungkin kita belum jadi anak-anak awesome, tapi Miss yakin dengan melalui perjalanan ini kita bisa jadi anak-anak yang semakin hari semakin awesome di mata Tuhan dan juga tentunya di mata teman-teman kita dan juga semua orang di sekitar kita. Nah, judul cerita kita hari ini adalah ini, That's Not Fair. Pasti ya, bisa yakin semua kita pernah dengar atau mungkin bahkan kita sendiri kita pernah mengatakan atau ngomong kata-kata itu ya. That's not fair, ya. That's not fair, Mom. That's not fair, Dad. Teacher, that's not fair. Gitu. Mungkin kita juga pernah ngomong atau mungkin buat kita kadang ngomongnya, nggak adil banget sih gitu ya. Mama, papa atau mami, daddy ini nggak fair sama aku, sama Cece, sama dedek, sama kakak, mungkin dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Di sekolah ya, kita bisa juga at home, at school, dimanapun kita berada, kita bisa merasakan sewaktu kita dilakukan dengan tindakan yang menurut kita itu nggak adil. Ini salah satu contohnya nih ya, misalnya di rumah, at home ya, mungkin kita punya brother, sister ya. Lalu waktu suatu ketika kita itu melakukan hal yang baik, mungkin nilai kita itu semuanya bagus gitu ya. Nilai kita itu mungkin dari Pancasila, lalu ada bahasa Indonesia ya, ada math, science, sosial, apapun yang ada di Mandarin mungkin. Semua nilai kita itu angkanya 100 gitu mungkin ya. Wah, orang tua kita tentunya sangat bangga ya. Tapi pada waktu kita mendapatkan nilai 100, kita akan dapat reward gitu ya. Kita akan dapat reward. Nah, ketika kita dapat reward, ternyata reward kita itu sama gitu ya dengan kakak kita atau adik kita yang bahkan nilainya itu nggak sebagus nilai kita. Kira-kira apa yang kita rasakan? Kita pasti akan bisa, wah, that's not fair gitu ya. Itu nggak adil. Aku udah berusaha more than my sister and brother, tapi kenapa aku dapat hal yang sama gitu ya? Atau mungkin ketika kita di sekolah atau kita di Sunday school, kadang juga kita merasa kita diperlakukan gak adil oleh teacher kita, oleh miss kita, oleh siapapun yang istilahnya menjadi pembina kita gitu ya. Karena waktu kita mengerjakan tugas, mungkin kita selesai duluan dan bukan cuma selesai duluan, tapi kita selesai dengan nilai yang terbaik gitu ya. Dan kita mendapatkan reward yang sama dengan teman kita yang bahkan mungkin mereka itu males-malesan atau mungkin mereka itu nggak seperti yang serius yang kita lakukan gitu ya. Itu kadang membuat kita that's not fair gitu ya, itu nggak adil. Nah,
di cerita kita atau parables kita, perumpamaan kita hari ini, itu juga menceritakan sesuatu yang mungkin ketika kita dengar, kita pasti juga akan merasakan hal yang sama. Nah, kembali parables, what is perumpamaan atau parables, itu adalah sebuah cerita or story yang digunakan oleh orang untuk menceritakan tentang religion atau agama atau moral. Ya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus berkata seperti ini tentang perumpamaan hari ini adalah tentang kerajaan surga gitu ya. Dan waktu itu ada seorang pemilik kebun anggur. Nah, di zaman Tuhan Yesus ya, pekerjaan kebun anggur itu adalah pekerjaan yang sangat umum atau biasanya banyak dimiliki oleh orang-orang di sana gitu ya. Mungkin kalau sekarang kita bisa bilang entrepreneur itu adalah sesuatu yang umum, atau mungkin YouTuber gitu ya, itu seperti itu. Nah, pada waktu itu adalah pemilik kebun anggur ya, dia itu punya kebun anggur, lalu dia itu memerlukan pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan ketika itu dia pergi keluar pada waktu pagi hari ya, kira-kira jam 9, lalu dia menemukan beberapa orang yang mungkin sedang nggak bekerja gitu ya. Dia lihat orang-orang ini kok kasihan ya nggak kerja, lalu dia panggil, hai kamu kemari gitu ya. Beberapa orang lalu dia tanya, kamu mau nggak nih kerja di kebun anggurku dengan upah 1 dinar 1 hari ya. Waktu itu jam 9 pagi. Oke, beberapa orang oke, setuju, deal ya. Lalu mereka mulai bekerja, mulai jam 9 mereka mulai kerja dan melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Nah, selesainya pekerjaan itu dari jam 6 sore, oke. Lalu di tengah-tengah hari ya, kayak sekitar jam 12 siang, pemilik kebun anggur itu dia keluar lagi ya, dia cari orang lagi, dia keluar, dia lihat ada beberapa orang juga yang sedang nggak bekerja, nganggur istilahnya gitu. Lalu dia melihat orang ini merasa kasihan dan dia panggil lagi, hai kemari gitu ya. Beberapa orang, kamu mau nggak nih kerja di kebun anggurku 1 hari 1 dinar gitu ya. Nah, orang-orang ini oke, mereka setuju, lalu mereka juga bekerja di kebun anggur tersebut. Nah, kira-kira udah mulai agak sore ya, pemilik kebun anggur ini dia keluar lagi, dia jalan-jalan lagi, lalu dia ketemu dengan sekumpulan orang lagi pada waktu itu jam 3 sore ya. Kalau tadi jam 9 ya, jam 12, lalu dia jam 3 sore dia keluar, dia ketemu lagi dengan beberapa orang yang mereka juga nggak bekerja, yang nganggur. Lalu mereka panggil lagi, hai sini yang mau nggak nih kamu kerja di tempatku di kebun anggurku, upahnya 1 hari 1 dinar ya. Oke, lalu mereka setuju ya, mereka ikut bekerja. Dan ketika itu hari sudah menjelang malam ya, sudah mulai gelap gitu ya, udah mulai istilahnya the end of the day gitu ya. Nah, selesai kerja jam 6 nih, pemilik kebun anggur itu keluar jam 5 sore ya, dia keluar lagi, dia lihat ada sekumpulan orang lagi yang masih nggak bekerja. Lalu dia panggil juga orang itu, hai ayo sini yuk gitu ya, kerjalah di kebun anggurku, upahnya 1 dinar 1 hari. Orang-orang ini pun setuju dan mereka bekerja selama berapa? Jam 5 sore sampai jam 6 sore, berapa? 1 jam saja. Nah, 1 jam itu setelah itu semua selesai ya. Oke, jam 6 sore pemilik kebun anggur itu memanggil semua pekerja-pekerjanya, ayo kita waktunya untuk bayaran misalnya gitu ya. Dia membagikan upahnya dan dimulai dengan orang yang bekerja di jam 5 sore ya, yang paling terakhir masuk. Lalu dia datang, dikasihlah mereka semua 1 dinar 1 dinar. Oke. Lalu yang jam 3 pun juga dipanggil ya, ayo sini yang jam 3 juga sama ya, dikasih 1 dinar 1 dinar 1 dinar. Nah, orang yang bekerja di jam 9 ini dia mulai berpikir ya, wah gila nih, yang kerja jam 5 aja dapat 1 dinar, jam 3 juga dapat 1 dinar, berarti ini giliran gua nanti pasti gua dapat yang lebih gitu ya. Nah, ketika tiba jam 12 pun tuan yang sama juga kasih sama ya, 1 dinar 1 dinar 1 dinar. Nah, giliran jam 9 datang, mereka udah berseri-seri membayangkan sesuatu yang di luar bayangan mereka. Tapi ternyata mereka juga dapat sama nih, 1 dinar 1 dinar 1 dinar. Nah, kira-kira ya apa yang mereka lakukan gitu ya. Nah, akhirnya mereka komplain ya, wah that's not fair gitu ya, kayak kita tadi ya. Karena mereka merasa apa? Aku udah kerja lebih lama daripada teman-teman yang jam 5 sore, kenapa aku dapat upah yang sama gitu ya. Padahal dari awal udah ada perjanjiannya ya. Janjiannya apa? 1 dinar untuk 1 hari. Nah, berarti kira-kira menurut kalian salah nggak nih tuannya? Nggak adil nggak nih tuannya? Enggak ya, tuan ini adil. Karena apa? Dia berkata sesuai dengan perjanjiannya dan dia melakukannya sesuai dengan apa yang udah mereka janjikan. Tapi nggak berhenti di situ ya. Tuan itu bilang gini, aku ini adil, tapi bukan cuma adil, tapi aku juga murah hati. Kenapa dia murah hati ya? Karena ini selain dia kasih sesuai perjanjiannya, tapi dia juga murah hati bagi orang-orang yang datangnya terlambat. Karena dia murah hati buat mereka yang bekerjanya cuma sebentar.
Dan kembali lagi, itu adalah hak dari pemilik kebun anggur tersebut, ya kan? Pegawainya, istilahnya pekerjanya nggak punya hak untuk menuntut pemilik kebun anggur ini memberikan lebih kepada mereka karena sudah sesuai dengan perjanjian. Tapi pemilik kebun anggur ini juga berhak juga kasih yang terbaik buat pekerja-pekerja yang terlambat datang, misalnya gitu ya. Nah, cerita ini juga seperti dalam kehidupan ini kita ya. Tuhan Yesus itu juga Tuhan yang adil dan juga murah hati. Karena apa? Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua rata, ya, istilahnya nggak pakai pilih-pilih. Nah, misalnya punya perumpamaan atau peragaan buat cerita kita hari ini ya. Tahu permen ini ya, permen coklat yang warna-warni ya, sesuatu yang menarik buat kita semua tentunya. Nah, ketika kita misalnya punya cukup banyak ya, misalnya juga punya banyak teman gitu ya. Nah, waktu temannya datang, mungkin misalnya nih anggap aja misalnya punya 5 teman gitu ya, 5 teman dia datang ke rumahnya lalu misalnya itu mau bagiin permen ini gitu ya. Nah, kalau menurut kalian seandainya misalnya punya 5 teman, kira-kira baginya gimana nih? Misalnya ini ada 100 di sini ya, lalu ada 5 teman, kira-kira harus dibagi seperti apa supaya misalnya ini adil sama semua teman-temannya Miss? Kalau 100 ya tentunya dengan gampang ya, kalau buat yang udah gede-gede udah bisa ngitung, kita akan bagikan ke temennya. Kalau karena 5, kita akan kasih teman kita itu masing-masing adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 per 1 orang ya, karena 5 orang ya kan. Jadi untuk adilnya 1 orang harusnya dapat 20. Nah, tapi ya, Miss-nya itu lebih suka sama si A gitu ya. Jadi akhirnya setelah Miss pikir-pikir si A ini Miss-nya mau kasih lebih gitu ya. Miss-nya mau tambahkan mungkin 1, 2, 5 lagi gitu ya. Karena yang lainnya biarin lah, pokoknya yang lainnya dikit-dikit. Yang ini temanku yang paling spesial ini, my favorite friends, itu dapat lebih banyak daripada teman-temanku yang lainnya. Kalau seperti itu adil nggak? Tentunya nggak ya, that's not fair gitu ya, itu nggak adil. Nah, tapi beda dengan cerita kita hari ini ya. Kalau cerita kita hari ini itu menunjukkan cerita yang Tuhan itu adil. Karena apa? Sesuai perjanjian ya, sesuai perjanjian pekerja-pekerja itu dikasih 1 hari 1 dinar. Dan ada yang bekerja mulai jam 9 pagi, lalu ada yang bekerja jam 12 siang, jam 3 sore, dan bahkan jam 5 sore, padahal selesainya jam 6 sore, semua mereka itu dapat gaji atau upah yang sama. Dan buat kita, kalau kita secara manusia, kita pasti berpikir, wah nggak adil banget ya, buat yang bekerja jam 9 pagi itu sangat nggak adil. Tapi seperti kita semua udah dengar, sesuai perjanjian dengan Tuhan tadi ya, 1 hari 1 dinar, berarti Tuhan ini bukan nggak adil, tapi dia adalah dia adil karena sesuai dengan perjanjian. Nah, seperti Tuhan kita ya, God is fair and just always. Ya, Tuhan kita itu selalu adil, nggak pernah nggak adil, nggak pernah pilih kasih. Ya, Tuhan tuh nggak punya favorite person atau special person, tapi Tuhan tuh mengasihi kita semua dengan sama. Ya, everybody in the world itu dapat matahari yang sama, ya kan? Dapat hujan yang sama. Semua orang di dunia dapat berkat yang sama ya, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka yang rajin bekerja, mereka dapat uang yang lebih banyak misalnya gitu ya. Buat yang males-malesan ya, mereka tetapnya males-malesan gitu ya, nggak dapat uang. Tapi ini ya, Tuhan tuh selalu adil. Tapi ini yang kita juga perlu tahu ya, selain adil, Tuhan tuh juga adalah Tuhan yang penuh dengan kasih atau kemurahan hati. Dan kemurahan Tuhan ini yang tidak bisa kita gambarkan. Kayak tadi ya, kalau kita dengar ceritanya orang yang bekerja cuma 1 jam itu dapat gaji yang sama, itu adalah menunjukkan tentang kemurahan Tuhan. Ya, istilahnya gini, kalau seandainya kita itu anak yang nakal gitu, tapi Tuhan tuh tetap mengasihi kita, itu adalah kemurahan Tuhan buat kita yang anak nakal ini. Tapi apakah Tuhan nggak sayang atau nggak adil sama anak-anak yang baik? Tetap adil dan sayang, tapi Tuhan punya kemurahan hati buat anak-anak yang nakal ini tadi ya, anak-anak yang nggak nurut ini tadi. Tuhan punya kemurahan hati, dan itu adalah hak Tuhan kita untuk mengasihi setiap orang sesuai dengan porsinya mereka masing-masingnya. Jadi kita nggak bisa menentukan karena aku lebih ini aku harus lebih banyak, atau mungkin karena nggak bisa. Yang menentukan semua itu adalah Tuhan, dan kita nggak boleh lupa ya, God is fair and just always.
Tuhan tuh selalu adil, tapi kita juga nggak boleh lupa ini. Tuhan tuh punya kasih dan kemurahan yang nggak terbatas, yang nggak bisa kita atur atau kita bayangkan. Jadi buat kita semua kita tanpa terkecuali. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita pasti bisa masuk ke dalam surga. Nah, tapi apa? Setiap kita punya porsinya kita masing-masing. Jadi kita nggak boleh iri sama orang lain. Lihat orang lain, wih dia lebih ini lebih itu. Tapi karena apa? Kemurahan Tuhan atau kasih Tuhan buat setiap kita itu berbeda-beda. Ya. Jadi Tuhan nggak punya favorite person atau favorite special person, tapi Tuhan itu mengasihi kita semua dengan adil dan rata. Tapi balik itu lagi ya, Tuhan punya kemurahan yang kita nggak bisa bayangkan dan nggak bisa kita atur. Jadi hari ini kita belajar sama-sama ya. God is fair and just always. Oke, sudah selesai nih Joy online service hari ini. Kita belajar ya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha adil dan murah hati. Dan sumber kebenaran hari ini adalah God is fair and just always. Kita ulangi sekali lagi ya sumber kebenaran hari ini. God is fair and just always. Dan ayat penuntunnya hari ini diambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 26. Or Matthew 20 verse 1 until 26. Dan ayat hafalannya diambil dari Mazmur 25 ayat 8. Sebab Tuhan baik dan adil, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Or Psalm 25 verse 8. God is fair and just, He corrects the misdirected, sends them in the right direction. Oke, kita mau sama-sama berdoa ya untuk mengakhiri Joy hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau Engkau sudah mengajarkan kami kembali bahwa Tuhan itu baik, murah hati dan sangat adil Tuhan bagi kita semua. Tuhan berkati juga buat sekolah kami dan ingatkan kami kembali Tuhan besok minggu untuk datang ke Joy Online Service ataupun nonton Joy Online Service. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu, beri kami kesehatan juga dan kekuatan Tuhan untuk menjalani hari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah selesai nih Joy Online Service hari ini. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe YouTube Joy Online Service ini dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye.